Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi bagi kita semua, shalom. Damai sejahtera bagi kita semua dan selamat pagi bagi semua jemaat Tuhan yang menyaksikan ibadah kita di rumah. Kita percaya bahwa pagi hari ini kita satu hati untuk melayani Tuhan. Karena Tuhan berfirman bahwa ketika kita mencari wajahnya, maka kita menjadi puas dengan rupanya Tuhan. Puji Tuhan, mari Bapak Ibu sekalian kita siapkan hati kita untuk melayani Tuhan di pagi hari ini. Mari kita mau bawa yang terbaik bagi Tuhan. Saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Dan kita akan berdoa di hadapan Tuhan. Mengucap syukurlah dan berterima kasihlah kepada Tuhan. Sebab Dia baik, bawasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Sebab Engkau dahsyat, Engkau luar biasa ya Tuhan. Tidak pernah Engkau meninggalkan kami dan tidak pernah Engkau membiarkan kami. Setiap hari, setiap waktu Engkau selalu ada bagi kami ya Tuhan. Engkau memberikan kami kekuatan, Engkau memberikan kami kesehatan. Terlebih daripada itu ya Tuhan, Engkau masih mempercayakan nafas-Mu bagi setiap kami. Sehingga ketika kami bangun pagi, kami boleh melihat bahwa janji-Mu seperti fajar di pagi hari yang tidak pernah terlambat untuk bersinar. Dan kami bersyukur Bapa, kami berterima kasih buat perlindungan-Mu bagi setiap kami. Hingga kami boleh bangun di pagi hari ini dengan tubuh yang kuat karena kasih dan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, saatnya kami rindu untuk bersekutu. Kami rindu untuk menikmati hadirat-Mu dalam ibadah kami di pagi hari ini. Sejauh mana suara kami terdengar, setiap pribadi keluarga yang menyaksikan dari rumah ibadah kami saat ini, kami mau satu hati satu iman di hadapan Engkau. Kami berdoa Tuhan, biar manifestasi daripada Roh Kudus-Mu terjadi dalam hidup kami, yaitu kami dipulihkan, kami diberkati hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya, haleluya. Ini hamba-hamba-Mu ya Tuhan, ini anak-anak-Mu yang siap melayani Engkau di pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami buka ibadah kami saat ini hanya di dalam nama Tuhan kami, yaitu Yesus Kristus yang ajaib, yang luar biasa, yang penuh kuasa. Terima kasih Tuhan. Ini hati kami Bapa, kami siap menyembah Engkau, kami siap menikmati hadirat-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus. Kami rindu melihat kemuliaan-Mu nyata di dalam hidup kami Tuhan. Sebab kemuliaan-Mu yang memulihkan hati kami, yang memberkati hidup kami sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Katakan Yesus, Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Mari angkat pujian bagi Tuhan. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Mari umat Tuhan angkat syukur bagi Yesus. Haleluya. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Katakan Yesus, Yesus, kemuliaan-Mu berkati
sebab Engkau baik. Haleluya. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Sama-sama katakan, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku mari angkat kedua tanganmu bagi Tuhan. Haleluya. Segala puji, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, mari lagi sekali umat Tuhan, katakan segala pujian hanya bagi Yesus. Segala pujian syukur bagimu. Terima kasih Tuhan, Kau hadir di hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku lagi sekali katakan segala pujian, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku Yesus, ku menyembah. Yesus, ku kami sembah Engkau Tuhan. Yesus, ku menyembah-Mu. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Kami sembah Engkau Yesus. Kami sembah Engkau Raja kami yang hebat. Engkau dahsyat, Engkau perkasa Tuhan. Surga bumi sujud menyembah Allah yang agung. Haleluya. Yesus, Engkau saja yang kami sembah. Kami muliakan, kami tinggikan, agung Engkau. Glory, haleluya. Yesus, bagimu segala pujian, bagimu segala hormat Tuhan. Kemuliaan bagi Allah, kemuliaan bagi Yesus. Tuhan kami yang hidup, Tuhan kami yang besar. Sebab tiada yang seperti Engkau Yesus Tuhan. Engkau dahsyat, Kau hebat. Haleluya.
kami sembah Engkau Tuhan. Biar yang bernafas memuji kebesaran-Mu Tuhan. Biar yang bernafas memuji Engkau, menyembah Engkau. Haleluya. Mari angkat hatimu, angkat suaramu, kau sembah Dia. Sembahlah Yesus Tuhan. Sembahlah Yesus Tuhan. Dia yang bertakhta di setiap pujian. Dia yang bertakhta di atas sembahmu. Glory, haleluya. Glory Yesus. Mulia namamu Tuhan. Haleluya. Hati kami tertuju bagi Engkau. Hati kami tertuju kepadamu. Menyembah Engkau Yesus. Menyembah Engkau ya Roh Kudus. Hadir di sini. Kau hadir di hati kami Tuhan. Ubah hidup kami Yesus. Glory, haleluya. Haleluya. Engkau Yesus yang manis. Engkau Yesus yang lembut. Haleluya. Kami nikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami nikmati kasih-Mu. Roh Kudus ada di sini. Haleluya. Mari buka hatimu Bapak Ibu. Terima Roh Kudus di tempat ini. Amin. Ya Yesus Tuhan, kami rindu Engkau. Berdaulat atas hidup kami Roh Kudus. Haleluya. Engkaulah Yesus Tuhan. Engkaulah Raja kami Bapa. Oh, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah. Angkat suaramu, katakan Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja. Amin. Berdaulat atas hidupku. Ku
Haleluya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Biar ada sukacita di tempat ini, biar ada sukacita di hati kami, sehingga kami boleh berkata bahwa Engkaulah Tuhan kami, Engkau Tuhan Allah yang maha besar dalam hidup kami, dan kami mau bersorak-sorakkan sukacita bagi Engkau Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Yang siap memuji Tuhan bersama katakan amin. Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Damai sejahtera bagi kita semua, dan pagi hari ini biar sukacita sorga menjadi bagian kita, sebab Tuhan kita besar. Mari sama-sama serukan nama Tuhan Yesus di tempat ini. Berikan kemuliaan yang luar biasa bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Sebab Dia dahsyat, Dia besar, Dia luar biasa. Dia Tuhan Allah kita. Haleluya. Boleh bilang samping kanan kirimu bahwa sukacita ada di tempat ini. Amin. Sukacita ada di rumah setiap orang-orang yang benar. Dia besar. Haleluya. Bersama-sama kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Sama-sama katakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Katakan Dia apa saudara? Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Semua serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa, mulia, Yesus nama di atas segala nama. Sebab Engkau luar biasa Tuhan. Haleluya. Satu suara jemaat Tuhan, sama-sama kita katakan, Tuhan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Dia Raja segala raja. Oh, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Semua serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa, mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Kami memuji Engkau Tuhan, kami bersorak-sorai bagi nama-Mu. Haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, kita puji Dia. Sama-sama katakan, serukan nama Yesus. Haleluya. Semua serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa, mulia, Yesus nama di atas segala. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa, mulia, Yesus nama di atas segala. Yesus nama, Yesus nama di atas segala. Sekali lagi katakan Yesus nama, Yesus nama di atas segala nama. Mari saudara-saudara kamu lihat lagi Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Mari lebih
lebih dalam lagi di hadirat Tuhan. Kau siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Yang kita perlu saat ini hanya nama Yesus. Yang kita perlu saat ini adalah pribadi Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Kami rindu Engkau Tuhan. Sebab Engkaulah kekuatan dalam hidup kami. Seperti rusa yang rindu aliran sungai-Mu ya Tuhan. Begitu pula jiwa kami saat ini. Terima kasih Tuhan, kami mau berseru bagi nama-Mu. Sebab hanya nama Yesus yang dahsyat, nama Yesus yang luar biasa. Amin, haleluya. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku Bapak Ibu katakan, seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku. Mari sama-sama panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, segalanya bagiku. Mari bangkit berdiri jemaat Tuhan. Siapkan hatimu untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Kami rindu Engkau Tuhan. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku hatiku ku rindu
haleluya, haleluya. Sesuai dengan iman kami perkatakan bahwa Yesus adalah segala-galanya bagi kami. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Kami siap untuk mendengarkan firman. Biar Roh Kudus ambil alih. Roh Kudus yang memimpin, Roh Kudus yang menolong, Roh Kudus yang menghibur, beri hikmat, pengertian, kekuatan, kuasa untuk kami dapat memahami, merenungkan, mengerti dan melakukan firman. Agar supaya iman kami semakin teguh, semakin kuat, semakin bertambah. Karena firman berkata imanmu yang menyembuhkan, imanmu yang menyelamatkan. Terima kasih banyak Bapak yang baik, biarlah pagi hari ini kami siap untuk mendengarkan firman. Dan kami siap untuk melakukan di dalam nama Yesus berdoa mengucap syukur, haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara Tuhan. Puji Tuhan untuk hari ini bersyukur karena orang semua masih boleh bakudapa lagi. Bahkan jemaat-jemaat yang mengikuti siaran ini di rumah, biarlah mengucap syukur bersama karena kasih dan kuasa Tuhan nyata dalam kehidupan orang semua. Hingga hari ini semua masih boleh lagi berbakti kepada Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudaraku dalam Tuhan, kita siap mendengarkan firman Tuhan di dalam Matius pasal 21. Matius pasal 21 ayat 28 mulai Bapak Ibu Saudaraku Tuhan. Matius 21 firman Tuhan berkata seperti ini. Perumpamaan tentang dua orang anak. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki, ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Jawab anak itu, baik Bapa. Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, aku tidak mau. Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Sampai di sana firman Tuhan, judul tema firman Tuhan hari ini, orang beriman harus mengerjakan pekerjaan Tuhan. Orang beriman harus mengerjakan pekerjaan Tuhan. Itu judul. Oleh dan sebab itu Bapak Ibu Saudaraku dalam Tuhan, firman Tuhan berbicara mengingatkan kita pada pagi hari dimulai dari bicara dua orang anak. Nah ini pertanda perumpamaan dijelaskan oleh Yesus lagi tentang keluarga. Jadi selalu bicara tentang keluarga, ini satu alegori, ini satu perumpamaan. Diumpamakan kepada keluarga. Demikian juga saya berulang-ulang bahwa di sorga punya keluarga, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dunia punya keluarga, suami, istri, anak. Di dalam pribadi punya keluarga, tubuh, jiwa dan roh. Oleh dan sebab ini, itu untuk hari ini Yesus memberikan satu perumpamaan. Seorang ayah dia sering dan selalu kalau memanggil anak ada maksud. Ada maksud.
Pasti ketika dia memanggil anak itu dan anak itu datang bertanya ada apa, ayah langsung atau bapak langsung berkata apa. Kalau saya sebagai petani saya harus berkata kepada anak saya, pergi lia akang di kebong, kong kerja di kebong. Saudara Tuhan, lihat pembacaan ini. Anak itu ada respon, tetapi tidak mengerjakan. Cuma di bibir. Cuma di bibir. Iyo, tapi nyanda pigi. Renungkan sedikit perumpamaan ini. Iyo, tetapi tidak mengerjakan, tidak mau pergi. Jelaskan ini Bapak Ibu. Kedua, dia pergi kepada anak yang satu. Dia mengatakan, nah pergi di kobong, kong kerja, lihat tuh air, kasih makan tuh ikan, kasih makan tuh ayam, dan seterusnya. Ini seorang ayah, seorang bapak, memanggil dan menyuruh anaknya, tetapi anak yang kedua berkata apa? Aku tidak mau. Saudara Tuhan, tetapi lihat, dia langsung membantah. Tetapi ketika papanya selesai bicara dan dia juga selesai menyatakan bahwa dia tidak mau, tetapi Roh Allah bekerja dalam hidupnya. Berikan kesempatan kepada Roh Kudus yang bekerja dalam hati, dalam hidup, dalam pikiran kita. Supaya ketika Roh Kudus berkata, Nana bilang nih mau, itu papa katu, orang tua Tuhan katu yang panggil kon Tuhan yang suruh. Dengar suara Roh Tuhan, dengar suara Roh Kudus, pasti ada Roh Kudus bicara. Cuman orang gak peka dengan suara Roh Kudus. Mengingatkan kita, menyadarkan, menginsafkan kita bahwa papa yang suruh papa yang suruh. Dia yang panggil, dia yang suruh. Apa yang terjadi saudara dengan anak yang kedua? Kata firman Tuhan, maka menyesallah dia, bertobatlah dia. Ketika dia membantah, ketika dia tidak mau bekerja, ketika dia tidak mau mengikuti. Tetapi ternyata sadarlah dia, tetapi banyak orang yang tak sadar-sadar sampai hari ini Bapak Ibu. Kisah pasal 3:19 berkata apa? Sadarlah dan bertobatlah, maka dosamu diampuni. Membantah, mengatakan aku tidak mau, dosa enggak? Dosa. Tetapi saudaraku dalam Tuhan, sadarlah dia pada waktu itu. Dan dia menyesal. Nah, ketika dia sadar dan menyesal, apa yang dia lakukan? Segera dia melakukan apa yang diperintahkan bapaknya, ayahnya. Renungkan dulu saudaraku dalam Tuhan. Renungkan dulu. Saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan. Saudara dan saya dipanggil oleh Bapa di sorga. Dia memilih saudara dan saya. Untuk apa? Bukan untuk duduk dan diam. Kita dipilih, dipanggil untuk disuruh pergi. Amanat Agung berkata, pergilah kamu sekalian ke seluruh dunia. Beritakan Injil dan yang percaya dibaptis dan ajarkanlah mereka melakukan firman. Ini tugas Bapak Ibu. Yang dipercayakan kita hidup ada dua yang harus kita kerjakan. Pertama, orang bekerja cari makan itu wajar. Sudah ditakdirkan kalau nak kerja nggak makan. Profesi kita berbeda-beda. Saudaraku dalam Tuhan, kita sebagai pegawai kerja di kantor. Kita sebagai petani kerja baik-baik untuk mendapat hasil. Itu sudah ditakdiran kepada semua orang yang hidup.
ditakdirkan untuk bekerja supaya dapat makan dan sehat. Tetapi yang kedua Bapak Ibu, bahwa Tuhan memanggil kita untuk disuruh mengerjakan pekerjaan Tuhan. Pekerjaan yang lebih besar daripada apa yang Yesus pernah kerjakan. Yohanes pasalnya yang ke pasal 14, pasal 12 ayat 14 Bapak Ibu. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia. Itulah sebabnya kita dipanggil untuk suruh kerja, bukan duduk, bukan diam, saudara Tuhan. Nah pertanyaan, apa dang tu Bapak Tuhan maksud untuk kita kerjakan? Kalau tadi untuk kita bekerja cari makan itu wajar. Tapi maksud Tuhan untuk memanggil kita disuruh bekerja di kebun anggurnya Tuhan adalah pekerjaan-pekerjaan yang Yesus katakan, pergi beritakanlah Injil kepada semua makhluk. Kabarkan keselamatan, ceritakan tentang Yesus Kristus. Itu maksud panggilan untuk saudara dan saya. Dan saudara disuruh diutus untuk pergi. Jangan diam, jangan puas dengan apa yang ada sekarang ini. Jangan puas saudara, ekonomimu diberkati, kesehatanmu diberkati. Untuk apa? Pergunakan hidup untuk bekerja pekerjaan-pekerjaan yang kekal. Itu Yohanes pasalnya yang keempat ayat. Yohanes pasalnya yang keempat ayat 27. Bapak Ibu Saudaraku dalam Tuhan, kita disuruh untuk bekerja. Bekerja bukan untuk makanan yang sehari-hari kita makan. Tapi kita harus bekerja untuk mencari jiwa. Memberitakan firman. Lebih daripada itu Bapak Ibu Saudaraku Tuhan. Tuhan menyuruh kita bekerja pekerjaan Tuhan apa? Menyenangkan hati Tuhan apa? Supaya kita diberkati. Saudara hafal 23-25. Bicara supaya kita harus beribadah. Ini pekerjaan. Ini disuruh Tuhan. Beribadah, sungguh-sungguh beribadah supaya pekerjaan kita diberkati, roti makanan kita diberkati, kesehatan kita diberkati, maka air minuman kita diberkati, sakit penyakit dijauhkan. Itu janji Tuhan ketika kita bekerja. Apa yang disuruhkan Tuhan kepada saudara dan saya. Saya masih umur panjang sampai hari ini. Kenapa? Di dalam segala lini, dalam segala hal, situasi, kondisi apapun, saya tetap melayani Tuhan. Bukan hanya di mimbar. Tetapi saudara tahu, saya mengasingkan diri di Kobong. Tiap hari banyak tamu, tiap hari ada orang yang saya kabarkan firman. Kemarin saudara sampai di kota Mabagu. Saya di Kobong tapi sampai di kota Mabagu pelayanan saya. Itu yang harus kita kerjakan. Itu yang harus kita kerjakan. Oleh dan sebab itu Bapak Ibu, sejauh mana saudara bekerja di kebun anggurnya Tuhan. Jangan saudara terjadi firman Tuhan, orang ini yang so terdahulu tetapi akan menjadi yang terakhir. Lihat. Pemungut-pemungut cukai, perempuan-perempuan sundal akan mendahului orang-orang yang percaya ketika dia termasuk pada anak yang pertama. Tapi saudara, pemungut cukai, orang berdosa, perempuan sundal, mereka dikategorikan pada anak yang kedua. Tidak mau karena cara hidup mereka tidak layak. Tapi ketika mereka sadar dan bertobat, lihat saudara, perempuan sundal banyak terdaftar dalam Alkitab. Rahab saudaraku dalam Tuhan. Lihat Bapak Ibu, saudara dan saya, banyak orang mengatakan saya tidak seperti mereka. Banyak orang-orang percaya, orang Kristen yang terdahulu sombong rohani. Pembenaran diri, menghakimi. Tetapi lihat perempuan sundal, orang berdosa, pemungut cukai. Ketika mereka mendengarkan suara Tuhan, firman Tuhan,
sadarlah mereka dan bertobat, maka dosa mereka diampuni. Dan lihat Bapak Ibu, Yohanes pasal 4, perempuan yang sunal punya suami 6, satu yang ada padanya. Saudaraku dalam Tuhan, tetapi apa yang terjadi ketika dia berjumpa dengan Yesus? Apa yang terjadi? Satu kota Samaria bertobat. Kenapa? Karena perempuan sunal yang memberikan kesaksian tentang Yesus Kristus yang berjumpa dengan dia. Sudahkah saudara saksikan kepada dunia, kepada siapapun, ketika saya bertobat berjumpa dengan Yesus, dibaptis 2 kali dan sudah ada di gereja di rumahnya Tuhan? Di rumah Tuhan itu pasal 21 ayat yang ke-13 saudara baca. Orang yang seperti itu kehidupannya adalah rumah doa. Jangan jadikan carang penyamun, tapi kehidupan kita adalah rumah doa. Disuruh oleh Tuhan mendoakan orang yang sakit, mendoakan siapa saja, memberitakan firman Tuhan, mengerjakan pekerjaan Tuhan. Itu yang dimaksud Tuhan bekerja di kebun anggurnya Tuhan. Haleluya. Saudara, kembali kepada judul. Orang beriman harus bekerja untuk Tuhan. Singkat jo kita khotbah sekarang. Yakobus pasal 2 ayat 17. Yakobus pasal 2 ayat 17. Tolong baca ini terakhir. Dari khotbah di mimbar saat ini cuma 10 menit. Jadi orang beriman harus berbuat apa? Berbuat, bekerja. Kalau nggak bekerja, saudaraku dalam Tuhan, secara lahiriah firman Tuhan berkata, orang yang bekerja baiklah dia tidak makan. Kenapa tidak makan? Ya nak kerja kok apa-apa. Kalau kerja pasti menghasilkan untuk torang pemakanan, untuk torang kebutuhan. Demikian juga untuk keselamatan. Paulus berkata kepada jemaat di Filipi, kerjakan keselamatanmu. Kerjakan keselamatanmu. Jadi orang beriman harus bekerja. Bekerja di ladang Tuhan. Dulu dikatakan kerja buat Tuhan terlalu manis. Bekerja di ladang Tuhan, upamu besar. Sebesar apa upah harianmu? Terbatas. Tetapi kalau upamu besar di sorga, selama kau hidup kau tidak pernah kekurangan. Apalagi Bapak Ibu Saudaraku dalam Tuhan. Firman Tuhan berkata betapa hebatnya kuasa Allah bagi kita yang percaya kepadanya. Sehingga saudara dan saya tidak pernah kekurangan. Kerja di ladang Tuhan tidak kekurangan. Saudaraku dalam Tuhan, saya di Kobong Bapak Ibu. Kerja di Kobong, nyanak kerja sekarang dapat hasil sekarang, nyanda doe. Do, paling tahan kalau tanam milu 3 bulan, tanam padi 3 bulan. Do? Tetapi saudara, siapapun yang lewat, dia dari golongan, dia dari gereja, agama apapun saudara, dia memberkati orang. Bapak Ibu, dia memberkati. Dia memberkati. Tuhan memberkatinya langsung jatuh. Napa nggak naik 1 juta? Nyanda. Nyanda Bapak Ibu. Pasti ada oknum-oknum orang-orang beriman disuruh Tuhan. Berbagai akang kesanangan apa berkat. Saudara, itu yang kami alami selama ini Bapak Ibu. Dari mana saja ketika Tuhan lihat hidup kami sudah pas-pasan, dia suruh datang orang dari sana dari sini untuk bawa berkat. Masakan Elia sedang itu burung gagak diperintahkan Tuhan untuk bahkan ada seorang janda di Sarfat. Oleh dan sebab itu ketika kita punya iman, saudara dan bekerja,
Kalau terang cuma banting-banting tulang banting-banting tidak pernah cukup di hidup ini. Tetapi ketika kita punya iman bekerja untuk Tuhan, itu menjadi pengalaman saya, saudara-saudara Tuhan. Saya diberkati luar biasa bukan karena kekuatan, bukan karena ada apa-apanya, tetapi diberkati itu karena Tuhan. Kayak saudara Tuhan masih sehat hari ini itu karena Tuhan. Haleluya. Oleh sebab itu saudara Tuhan, di dalam Tuhan sangat dahsyat luar biasa. Oleh sebab itu ingat baik panggilan Tuhan pada hari ini, bahwa ketika saudara dipanggil Tuhan dan disuruh Tuhan, pergi kuat. Kalau membantai cepat-cepat bertobat. Kalau sementara tegar tengkuk, mengeraskan hati, cepat-cepat bertobat. Jangan gengsi, jangan anggap kau terlalu suci, terlalu benar. Sadarlah dan bertobatlah. Kau ketika lalai mengerjakan pekerjaan Tuhan, saudaraku dalam Tuhan, cepat-cepat sadar dan bertobat, jangan ada peraku dari belakang. Karena barang siapa ku kasihi, dia ku tegur dan ku ajar. Sebab itu relakan hatimu, relakan waktumu, relakan segala-galanya bekerja buat Tuhan. Haleluya Bapak Ibu. Kita kok coba kimpene banyak tahang no. Mau biar jo sampai jo di sini tapi khotbah untuk hari ini. No? Jadi intinya orang beriman harus bekerja buat Tuhan. Orang beriman yang baik-baik supaya seketika pulang dari sini lakukan di firman Tuhan. Lakukan di firman Tuhan. Saya perkatakan saudara banting-banting tulang nyalakan puas dengan ngambil berkat, tapi kalau dengan Tuhan, aduh, luar biasa saudara. Oleh dan sebab itu Tuhan hanya menuntut kepada orang yang dipanggil Tuhan rendah hati, rendah diri. Cepat-cepat sadar dan bertobat. Kong apa yang Tuhan panggil, Tuhan suruh, kerjakan. Kerjakan. Karena ketika engkau bekerja buat Tuhan, upamu besar di sorga. Orang beriman pasti diberkati Tuhan. Orang beriman pasti beroleh selamat. Orang beriman di saat dia lemah, di saat dia sakit, pasti dia disembuhkan karena ada kuasa dalam nama Yesus. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati terang semua pada hari ini. Dan kita berdoa mengucap syukur saudara Tuhan. Katakan terima kasih. Saudara, apakah firman ini ada di dalam hatimu? Apakah saudara mendengarkan suara Tuhan? Sadarkah saudara hari ini? Jika saudara sadar dan bertobat, dosamu diampuni. Dan ketika engkau sadar, di saat banyak waktu engkau tidak mau bekerja untuk Tuhan, nah ingat baik saudara Tuhan, firman Tuhan berkata, janganlah kerajinanmu kondor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Glory haleluya Yesus. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus masuk berbicara dalam hati hidup kami supaya firman Tuhan tidak lalu percuma. Agar supaya firman Tuhan tidak lalu begitu saja. Tapi yang berdoa Tuhan, dimanapun suara ini terdengar, kepada siapapun yang mendengarkan khotbah ini, di rumah atau di mana saja berada, hamba doa Tuhan, supaya mereka punya iman yang kuat, iman bertumbuh dan bertambah, dengan iman beroleh selamat, dengan iman diberkati Tuhan, dengan iman beroleh kesembuhan di mana saja. Ketika ada orang yang sakit, ketika mendengarkan firman ini, ingat baik, ketika engkau melakukan firman Tuhan pasti mengerjakan sesuatu dalam hidupmu. Untuk itu Bapak Ibu saudara Tuhan, saat ini dengar firman Tuhan, mengucap syukurlah kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Saudara berjanji dengan Tuhan, jika engkau melalaikan pekerjaan Tuhan. Firman Tuhan berkata apa saudara, orang yang melalaikan pekerjaan Tuhan, mengabaikan pekerjaan Tuhan, ingat baik. Ingat baik. Ingat baik saudara. Tetapi engkau setia melakukan firman, engkau pasti diberkati. Engkau setia kepada Bapa di sorga, maka engkau beroleh panjang umur. Engkau beroleh berkat yang sangat luar biasa. Engkau beroleh sukacita, damai sejahtera dalam hidup ini, sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih banyak Bapa, dalam nama Yesus Kristus, semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan yang diberkati di pagi hari ini, kita semua mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan diberkatilah kita semua lewat kebenaran firman yang sudah kita dengar. Saat ini kita akan memberikan persembahan.
Sambil saudara memberikan persembahan, kita memuji Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Puji Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa syafaat, akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Raffles Derek, dan doa berkat akan dibawakan oleh Bapak Gembala. Kiranya Engkau memberkati kami berlimpah-limpah Tuhan, dan Engkau juga memperluas setiap daerah pelayanan kami, dan kami yakin Tuhan bahwa perlindungan-Mu, penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Mari angkat kedua tangan-Mu umat Tuhan, biar Tuhan memberkati setiap kita di saat ini. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau dahsyat pada pagi hari ini. Engkau Allah yang kami sanjungkan. Engkau Allah yang kami tinggikan di tempat ini. Inilah rumah doa-Mu. Ketika Engkau duduk berdoa di Taman Getsemani, ada sesuatu hal yang keluar.
ada sesuatu hal yang keluar dan datang daripadamu. Inilah kami ketika kami berdoa di tempat-Mu yang kudus. Hanya dapat meninggikan, menguduskan nama-Mu yang kudus. Nama Tuhan Yesus Kristus harus diperdengarkan, dibentangkan di atas bumi nyiur Indonesia. Tidak ada nama lain selain nama-Mu. Itulah kebenaran pada pagi hari ini yang mengantar kepada iman Abraham, iman Nuh, iman para nabi-nabi, sampai kepada iman yaitu Yesus Kristus yang namanya berkuasa di atas segala nama. Engkau Allah yang dahsyat. Kami berada di tempat ini bukan hanya sekedar berada, tetapi bekerja di dalam nama-Mu yang kudus. Segala bentuk kekurangan, kemiskinan kami, itulah kehidupan. Tetapi di dalam kemewahan-Mu Tuhan, Engkau meninggalkan semua itu untuk membawa kami di dalam kemewahan-Mu, kemewahan yang abadi. Kekayaan dan kemuliaan yang abadi di dalam keselamatan hidup kami. Itulah tujuan-Mu. Terima kasih Tuhan. Corona bisa hapus di depan mata-Mu ketika kami merasa terhormat dan nama itu kami bawa dan sujud menyembah di bawah kaki-Mu salib itu. Nama di atas segala nama. Oleh karena bilur-bilur-Mu dan darah-Mu yang kudus, nama corona itu hilang di permukaan, nyiur melambai Indonesia Raya ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Itulah Engkau membentangkan gereja kami di tempat ini. Para pelayan-pelayan-Mu Tuhan, kami merasa dihormati oleh karena pekerjaan-Mu. Dan Tuhan Yesus berkata ketika kami melakukannya di dalam nama-Mu, Tuhan Bapa yang kekal menghormati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini pelayan-pelayan kami Tuhan telah menghormati nama-Mu. Itulah kerja dan tugas kami, hamba-Mu, firman-Mu Tuhan. Ada sesuatu hal yang Engkau berikan baginya di dalam pelayanannya Tuhan. Keluar masuk Tuhan dalam gereja-Mu yang kudus. Pelayanan itu mohon dibentuk manapun Engkau izinkan kepadanya. Itulah misi-Mu, itulah kekuatan-Mu, itulah tujuan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami boleh mengucap syukur kepadamu bagi hamba-hamba-Mu yang bawa Tuhan. Worship leader pada pagi hari ini adalah hubungan-Mu, itulah doa-Mu. Terima kasih Tuhan. Ada pengurapan, ada sesuatu hal yang baru yang Kau nyatakan yang lebih baru lagi. Itulah bahasa surga-Mu pada pagi hari ini untuk pelayanan mulai dari detik ini sampai ke depan Tuhan. Ada sesuatu hal yang Engkau akan nyatakan dalam setiap gereja-Mu. Terima kasih Tuhan bagi jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini, yang mendengar juga Tuhan pada pagi hari ini, yang beribadah pada pagi hari ini, serta yang bangun pada pagi hari ini, yang hidup pada pagi hari ini, yang bergerak dan bernafas yang pada pagi hari ini. Segala lidah mengaku bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah segala-galanya pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Para janda-janda, duda-duda, yatim piatu, Engkau bersama-sama dengan mereka. Terima kasih Tuhan. Hamba-hamba-Mu Tuhan, para pemimpin negara, Engkau bersama-sama dengan mereka. Kami mengucap syukur Tuhan. Untuk apapun segala kekurangan mereka, kekurangan kami, itulah kelebihan yang kami mempunyai Allah yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan.
pada pagi hari ini. Persembahan bentuk apapun yang kami berikan, persembahan apapun Tuhan, itulah adalah hak milik-Mu. Sekarang kami mempersembahkan segala hidup kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami hanya dapat mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Berkat Bapa, Putra dan